Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Chandra Jatiano, NIM 2023-3-2009, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas A. Kali ini saya akan memaparkan sebuah artikel yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional dari Matkul Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi, bahasa keseharian, dan bahkan merupakan bahasa dari ibu kita sendiri. Bahkan Indonesia telah meresmikan pada 18 Agustus 1945 dan sudah tertera di dalam UUD 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan bahwa akan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Nadiem juga pernah mengatakan pada tahun 2045 bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia juga banyak peminatnya dan sampai masuk ke prodi bahasa Indonesia. Mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia bertanya-tanya, mengapa bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional? Untuk mempelajari bahasa Indonesia, alasan utamanya adalah untuk memperluas kerjasama yang dilakukan antar negara lain dengan Indonesia. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, hal tersebut menguntungkan negara Indonesia, karena dapat menguntungkan dan mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan dan lebih banyak wisatawan asing dan investor asing, dan juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Ketertarikan warga mancanegara terhadap bahasa Indonesia justru tidak diimbangi dengan sikap positif dari masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasionalnya. Untuk saat ini juga, masyarakat tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bahasa yang baku, dan tidak mengetahui beberapa kosakata bahasa Indonesia. Terkadang kita sebagai Gen Z tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baku karena merasa aneh dan berbicara kaku dan malu. Jadi lebih sering menggunakan istilah-istilah alay atau bahasa yang lebih gaul, yang ditambah dengan bahasa Inggris. Yang mengkhawatirkan sekarang banyak anak Indonesia yang lebih sering menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi. Dan juga terdapat beberapa faktor yang mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Faktor tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor intrabahasa dan faktor ekstrabahasa. Faktor intrabahasa meliputi sistem bahasa, jadi terkait dengan beberapa aspek yang terkait yang sudah diatur dan sudah dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang telah disempurnakan yang dikenal dengan EYD. Penulisan ejaan bahasa Indonesia tidak menggunakan salah satu huruf daerah. Penulisan menggunakan huruf Latin sudah digunakan secara internasional. Bahasa Indonesia juga relatif mudah beradaptasi dengan istilah asing. Bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagai wahana komunikasi. Dengan hal tersebut, bahasa Indonesia mampu berperan sebagai sarana komunikasi di berbagai bidang atau bahasa internasional. Faktor ekstra bahasa ada dua kelompok, yaitu faktor yang dapat memenuhi secara langsung dan faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung. Faktor yang pertama dapat mempengaruhi secara langsung adalah jumlah tutur kata bahasa Indonesia dan sikap penuturan bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak merupakan modal berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Untuk mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Faktor yang kedua adalah faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung, adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi dari mancanegara tersebut akan berdampak pada banyaknya orang asing yang datang dan masuk ke Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia juga telah menjadi daya tarik orang asing dan menyaksikan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia akhirnya telah diterapkan sebagai bahasa resmi untuk konvensi organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikat Bangsa-Bangsa atau sering disebut sebagai UNESCO. Hal ini menjadi cerminan kepercayaan dunia terhadap bahasa Indonesia sebagai alat pengantar untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta komunikasi dan informasi di tingkat global. Dan saat ini pula bahasa Indonesia resmi bersanding dengan 6 bahasa PBB, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, Tiongkok, Rusia, dan Spanyol. Dan ada juga beberapa pengaruh yang menunjang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, yaitu pengaruh globalisasi, banyaknya ekspresi dan budaya, tantangan dalam standarisasi pembelajaran bahasa Indonesia, dampak pada identitas dan kebudayaan, mendapatkan status sebagai bahasa, kesempatan dalam ekonomi dan karir, pertimbangan politik dan diplomasi, dan pertukaran pelajar. Dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia sudah jelas dan pasti bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Dan kita sebagai anak penerus bangsa Indonesia jangan pernah melupakan bahasa pertama kita dan merupakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Juga sebagai masyarakat Indonesia harus mendukung dengan menggunakan bahasa Indonesia yang lebih mengutamakan bahasa Indonesia dibanding bahasa asing. Walau kita juga bisa mempelajari bahasa asing, tetapi kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia dan jangan dilupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita menjadi bangsa dan negara Indonesia yang sekarang. Terima kasih.